University Medical Center, uh, Rotterdam, the Netherlands, and I would like to talk and share about doing PhD at Erasmus MC. This is the overview of my presentation. Firstly, I would like to talk about the PhD program in general, and second, would share about Rotterdam and PhD at Erasmus MC, and lastly, would like to share about my experience obtaining scholarship for LPDP for my PhD. The first and foremost question is why we need to do a PhD and how to choose the school for doing PhD. I would say that we have to think about finding the answer before even thinking about doing PhD, because doing PhD is not simply doing something else to obtain another degree alongside our MD or our ophthalmologist position. Because after finishing the program, we are expected to become a principal investigator with responsibilities to conduct continuously research that will benefit both academia and society. So it's not an easy task, but I would say that it's doable. I would like to share my experience about PhD I'm currently doing, so perhaps you can get insights about the answers that may be personalized to your own circumstances. Besides being a full-time clinician, as a full-fledged ophthalmologist, somewhere in our life, of course, not everybody, but perhaps you may encounter another role, such as in research, in academia, or in business administration, maybe in hospitals or public health role. And maybe for the position, you start thinking perhaps you need something else to enrich your knowledge or experience. Let's say by doing PhD, if you're interested in research, or MBA if you want to learn more about business, or MPH if you want to dive deeper in public health issues, maybe not covered in medical schools. And this kind of enrichment or educational another levels, I would say, of course, you can learn the materials or the things autodidactically. But if you enroll the program, I think that you would have the opportunity to learn in a systematic way so that you can acquire essential knowledge, like putting all the puzzles together efficiently and accurately. So being a clinician scientist in ophthalmology, of course, to translate the clinical practice and to discover something new through research and then doing it back and forth. And this is best suited for those who find doing research alongside the clinician role as an intellectually rewarding and emotionally satisfying. So if you feel the same like this, I think become the ophthalmologist scientist is the correct path that you may pursue. But if you, oh, I'm not interested in research, so perhaps this is not my way of life, there are maybe two possible answers. The first is maybe just simply that you don't fit with research. And second, maybe you haven't found a correct mentor or correct research topic during your entire educational uh, path that you encountered, and maybe later you can find the click. So maybe this is not for you today, but maybe later during your life or your ophthalmology career, and this kind of PhD things is still possible for you. When we start doing as an ophthalmologist, we face patients, and with more patients, let's say we help them with the cataract surgery, as example, getting from blind to 20/20 visions, and we gain this kind of satisfaction of helping people and more patients with multiple kind of short-term satisfactions. But for some of us, maybe with more patients, there are so many questions arise, like maybe we start thinking about better diagnosis in early stage, and we compare treatment one to the others, which one is better, just not just putting the uh, guidelines into practice. And maybe you start thinking about why one patient differ to the others. And with this kind of multiplicity, there's no such an answer. And of course, one of the goal of the clinician scientist and is to help solve some of these questions. And if you are passionate about finding the answer, then doing PhD is simply one of the good option for you. Once you start doing thinking about doing PhD, then what to look for? What the first is scientific excellence. So
how well the education or the training to become the clinician scientist for the chosen institution. And second is to obtaining international experience. If you opt to do PhD abroad, not in a doctoral level in Indonesia, so of course we expect to gain some kind of international taste of experience and also network and knowledge, and also the PhD program itself, how well it will deliver and how it's uh, getting you more chances after PhD graduation, perhaps to obtain more research funding, kind of grants and etc. And in this opportunity, I would like to introduce you to Erasmus University Medical Center. It's under Erasmus University Rotterdam. So if you try to Google it and you can find the rank, or maybe you can find the rank is around 100 or even close to 200. So you may think that it's not a good school. But if you just pick the medicine, so just School of Medicine, it's actually consistently within top 50 in all of the reputable ranking system from US News, from KIAS ranking, and also from Times Higher Education. For the medical schools, it's all top 50. And in Erasmus MC, there are some top class core facilities existed here, and I would like just to mention them, not dive deeper. First is the advanced biomolecular imaging that Erasmus MC has. So if you want to do kind of imaging in the living cells to organelles, I would say that Erasmus MC has all of the necessary facilities to gain understanding to the more advanced level. Also with the optical imaging center and also with the animal laboratory, and the Ergo and Generation R are among the two biggest population cohort existed in the world. So you can, if you are lucky, or if your project's dealing with kind of big cohorts and your supervisor here provide you with the access to these two cohorts, you can get insights what happened in the population based on the data provided within these two big cohorts. You can search that these two cohorts actually already published maybe hundreds or even thousands papers, not only in ophthalmology, of course, like in other field of medicines, but in ophthalmology, they also publish a lot of papers in, let's say, AMD, myopia, and uh, something else. So it provides all of the necessary things, the data from these two cohorts. And also the genomics and induced pluripotent stem cell. This also kind of interest in this kind of personalized medicine issue. This kind of technology try to bring back the mature cells to the stem cells progenitor, and then we can use these progenitors to drive to another kind of cells. Like, let's say, if you're interested in microglia, you can drive the cells to microglia and study what kind of disease mechanisms in specific disease using microglia from these into induced pluripotent stem cells. And also proteomics facilities and experimental medical instrumentation like 3D printing and yeah, advanced technologies with instrumentation. So where is Rotterdam? Rotterdam located in nearby Amsterdam, so only 40 minutes from Amsterdam using train, and also close to another cities in Europe like Brussels, Paris, London. So we could say that this is one of the gateway in Europe. And in terms of language, of course, in academia and in the graduate schools in RSMC, English is the first language that we use, and also in the society. So you didn't have to worry that Netherlands is the rank number one at the world's largest ranking countries, which English is most everybody here speaks English quite good. So if you go to stores or living in neighborhoods, they can just use English to communicate, and almost everybody can speak English very well. For the PhD program itself, in brief, it completed for approximately 4 years. And within these 4 years, it's expected that we publish at least 4 papers in the Q1 journals. And in Erasmus MC, in each year, approximately 250 PhD defenses happened. And as we are coming from Indonesia,
during our PhD program, it's expected that we have one course professors coming from our institution in Indonesia. So one of the goal is not just do PhD, but keep the cooperations beyond the PhD. And within the program, we are taught to be able to carry out research independently, to participate in the consortia, and to present the scientific in the international conferences. Now myself in a second year PhD trajectory. This is just an overview what I'm doing for the last 2 years in my PhD program. And luckily I have the opportunity to do a clinical observership because my topic is about ocular TB. So I have the opportunity to observe the clinics 2 days in a week. So I'm not just stick in research, but I can obtain some kind of clinical exposure through this observership. But this all can be customized depending on the deal with your supervisors and your research circumstances. Then the left bottom is the picture of my working desk, and in the middle you can see the laboratory that I use for the experiments using the cell culture. And just to mention that, as I'm now working on ocular TB projects and I'm now trying to explore what happened with retinal endothelial cells. This has never been explored, or just few studies explored this kind of cells and none describe TB infection. And this picture is one of, I think, hopefully this is the first picture that can describe retinal endothelial cells being infected with MTB. And my goal is to do sequencing and describe the pathways, and probably we can find some interesting potential biomarkers that can discriminate vasculitis in ocular TB to another cause of vasculitis, let's say from another cause of uveitis. And I can do in the specialized laboratory is, of course, because I deal with mycobacterium, so I do under the biosafety level 3 laboratory. It's not that many laboratory we have in Indonesia with BSL level 3 that can do research with our own interest, but in Erasmus MC we can use the laboratory facilities to study this kind of experiments. In the right picture, this is a snapshot, the courses that I followed within the last 2 years. And you can see that I followed kind of advanced clinical epidemiology and also proteomics, metabolomics, and kind of epigenomics, transcriptomics. All of these omics medicines are being studied in Erasmus MC, not only for research or PhD. Actually, they already adopted these omics things into the clinical practice. So I gain more understanding, insights to the actualization of omics medicine to the clinical practice. The steps in doing PhD can be specified to finding topics, professor, university, and funding. I will not do all of these 4 topics, but I will just specify it for finding the funding. Actually, within in the Netherlands, the PhD in a normal way, it's not a kind of educational level. Actually, PhD is one of jobs, so people doing PhD being paid and have a regular salary because of doing research task. But as this kind of PhD track usually restricted to those with local students, like us from the foreign student. Usually we should obtain another funding, and LPDP is actually one of the top funding commitment in mind to get the scholarship from our government. To enroll in a PhD position in Erasmus MC, there are several requirements like validated diploma, English proficiency, like I stated in the slides, and also supervisors. And I just to mention that the diploma, it should be master degree or equivalent, and they already recognize our ophthalmology residency training as a master equivalent. So whether there is a master degree embedded in our residency training or not, it's not an issue because they acknowledge our residency training program 4 years with research embedded as equivalent to the master. So
there's no barrier to get entry to the PhD position. And this is the screenshot of the LPDP website. You can type lpdp.kemenku.go.id, and in the main website, main page, you can see all of the necessary informations you want to read about the application, the registration and selection schedule. Nowadays, LPDP do the selections in 2 batches in each year. The first is in January, February intake, and second is June, July, and each of the batch selection process will last around 5 months. And I would just to mention that the final announcement for the LPDP should be prior to the starting date of the PhD program. So if you plan to have the LPDP scholarship, then you have to plan to intake earlier because the process will take 6 months prior the final announcement. There are several kind of scholarships provided by LPDP, from regular, targeted, affirmations. There is no strict quota that LPDP provided for each scholarship, but there are some kind of variation. Let's say in regular scholarship, there are variation in if you choose top university scholarship as listed here, 25, or partial scholarship, because LPDP covers both educational fund and also supporting fund. And nowadays, LPDP provide with an option of partial scholarship. So if LPDP will only cover educational fund only or supporting fund only, depend on the options. But of course, this is just variation. The normal one is LPDP covers all of this. Whether if you choose partial scholarship or not, or if you choose PTUD or you choose SN, there's how is the chance? There's no strict there is no explicitly statement from LPDP because there's no such quota that become transparent. But from my experience, if you choose targeted or affirmation, the chance will be bigger. But for me, for my experience, I choose regular scholarship and it's doable. So yeah, it depends on your personal circumstances. There are some requirements from LPDP. It's also stated in the website, like LOA and then the age, previous transcript, and so on. And for these different scholarship schemes, you can see that there are several requirements that are different. Let's say from age, if you choose regular scholarship, the maximum is 40 years, but for targeted, it can be 47. So there are kind of variations depend on the scholarship scheme, but all the process are the same, from administrative one to the interview scholastic. So you only do administrative, which is just uploading documents, and the interview part. And what can be prepared for the LPDP scholarship? The first is English proficiency test. And of course, you have to keep an update for the LPDP requirements and establishing the projects earlier, the better, and the letter of recommendations and using the templates provided from the LPDP. So to conclude, the LPDP and the PhD program is not just stopped until the PhD program itself. And Erasmus MC always want to have the continuously cooperations to have a good scientific research after PhD graduation. So it's one of the gateway to have international collaborations within our institution, Indonesia, to the international consortia. Thank you very much, and happy if you have any questions, just ask. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada panitia PIT Perdami Bali dan juga dari YO atas kesempatan yang diberikan. Izinkan pada sesi ini saya sharing pengalaman kemarin bagaimana mendapatkan fellowship grant to Nepal. Jadi mengutip sedikit dari Perkonsil tahun 2020 tentang fellowship dokter spesialis mata. Jadi pendidikan fellowship merupakan pendidikan lanjutan dokter spesialis mata dengan tujuan peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang lebih komprehensif pada bidang tertentu dalam lingkup ilmu kesehatan mata. Jadi clinical fellow biasanya adalah dokter-dokter semua yang sudah lulus spesialis mata, kemudian ingin mendalami subspecialty tertentu dan
melakukan pendidikan fellowship kembali. Nah, di Amerika sendiri ternyata memang banyak sekali dari teman-teman setelah lulus oftalmologis, 65% di antaranya ini apply untuk peningkatan kemampuan melalui pendidikan fellowship. Nah, di Indonesia sendiri, dari KIKMI kita tahu ada 9 subspecialty program dan 18 fellowship program. Dan personal preference saya pada waktu itu untuk sharing pengalaman saat ini adalah saya memang berminat setelah lulus oftalmologis di tahun 2016 itu di bidang katarak dan bedah refraktif. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri katarak dan bedah refraktif itu mencakupi ada 3 bidang keilmuan, yaitu lensa, kornea, dan bedah refraktif. Nah, pada saat setelah lulus, alhamdulillah saya bisa menempuh fellowship pendidikan di KBR di RSCM Kirana. Namun pada saat itu memang saya merasa bahwa saya masih membutuhkan paparan yang lebih banyak lagi, terutama untuk kasus-kasus di bidang kornea dan untuk tindakan transplantasi kornea. Eh, oleh karena itu, pada waktu itu saya berminat untuk mencari clinical fellowship di bidang kornea. Nah, saat itu ketika saya sudah tahu nih bidang apa yang saya ingin dalami, maka langkah selanjutnya saya mencoba memilih kira-kira host mana yang bisa saya apply atau saya ajukan untuk menjadi tempat fellowship saya. Pada waktu itu ada berbagai pertimbangan personal, seperti yang saya inginkan pada waktu itu saya bisa mendapatkan variasi jumlah kasus, kasus klinis atau paparan klinis yang banyak, kemudian surgical exposure terutama di bidang transplantasi kornea, kemudian pengalaman hands-on, dan juga pengalaman mengenai tentang bagaimana proses menyelenggarakan atau menjalankan suatu eye bank. Dan tentunya yang saya pertimbangkan juga waktu itu bagaimana language barrier-nya, yaitu terutama dengan pasien-pasiennya. Nah, setelah mempertimbangkan semua hal itu, akhirnya pada waktu itu saya mencoba mengajukan aplikasi ke Tilgangga Institute of Ophthalmology di Kathmandu, Nepal. Nah, saya coba cari lagi browsing di websitenya dan memang cukup banyak atau cukup informatif dari institut ini memberikan informasi tentang pendidikan yang mereka selenggarakan. Jadi memang ada berbagai macam program fellowship di sana yang menerima baik itu national fellow atau dari Nepalnya sendiri atau international fellow. Dan memang karena di luar Indonesia umumnya kornea itu tergabung dengan external eye disease, jadi di Tilgangga sendiri atau di Nepal dia fellowship-nya untuk transplantasi kornea itu adalah cornea and external eye disease. Dan durasinya ada yang 1 tahun dan ada yang 3 bulan serta 6 bulan. Nah, yang durasi 6 bulan ini atau teknisnya sebenarnya 5 bulan itu sudah memiliki kesempatan untuk hands-on experience-nya. Sehingga pada waktu itu saya mencoba apply untuk program yang cornea dan external eye disease dengan durasi 5 bulan. Nah, kemudian ketika saya sudah memikirkan target host yang ingin saya capai, saya mencoba mencari cara bagaimana untuk mendapatkan funding, karena tentunya proses fellowship ini membutuhkan dana. Nah, saya mencoba mencari tahu tentang 2 sumber, yang biasanya teman-teman mungkin sudah tahu sebelumnya adalah ICO, atau International Council of Ophthalmology, yang juga memberikan grant pada oftalmologis-oftalmologis, terutama dari negara yang berkembang. Dan ternyata ada lembaga lain, yaitu lembaga IOFF, International Ophthalmological Fellowship Foundation, yang teman-teman juga bisa akses di ioff.org. Jadi sebenarnya lembaga ini sangat mirip dengan ICO, namun dia base-nya terutama adalah di Jerman. Namun orang-orang yang berkecimpung atau orang-orang yang menjadi founder dan juga sekretariatnya itu juga terlibat di ICO sebelumnya. Jadi sebenarnya proses yang diberikan atau informasi yang diberikan di websitenya pun atau persyaratannya sangat mirip dengan persyaratan dari ICO. Nah, di sini di IOFF ini ada program atau grant untuk program fellowship yang 3 bulan dan 1 tahun dengan maksimum funding yang diberikan untuk 3 bulan itu 6.000 USD dan 1 tahun itu maksimum 30.000 USD. Dan dalam 1 tahunnya mereka memberikan funding ke 80 sampai 100 awardee.
Nah, dan syaratnya ini online, jadi teman-teman bisa mensubmitkan persyaratan yang sebenarnya ini tercantum juga di websitenya, yaitu ada scan pasportnya, foto, sertifikat spesialis matanya, kemudian letter of recommendation dari institusi teman-teman sekalian, yaitu dari present chair-nya dan previous chair. Kemudian di sini juga dipersyaratkan recommendation letter from the chair of voluntary work position. Pada waktu itu saya mencoba karena biasanya teman-teman spesialis mata tentunya sering mengerjakan baksos operasi katarak. Jadi untuk yang voluntary work position ini saya mencoba memasukkan letter of recommendation dari SPBK Perdami. Kemudian juga syarat sertifikat ICO exams ini tidak wajib sebenarnya, boleh dilampirkan, boleh tidak. Dan ada syarat post fellowship confirmation untuk yang program 1 tahun. Kemudian di website IOFF sendiri sebenarnya dia sangat mengencourage teman-teman oftalmologis yang wanita untuk bisa mendapatkan funding di sini, walaupun tidak harus wanita untuk bisa mendapatkan funding. Nah, di IOFF sendiri, di websitenya ada host network-nya. Jadi sangat mirip kalau teman-teman sudah pernah lihat ICO, jadi mirip juga di IOFF ada. Jadi ini merupakan host-host yang sudah terafiliasi dengan IOFF, di mana kalau teman mau cari di sini, jadi misalnya teman-teman belum punya host mana yang ingin dituju, di sini pun menyediakan host apa saja yang ada, di negara apa saja, kemudian subspecialty-nya apa saja. Nah, untungnya memang di Nepal untuk Tilgangga Eye Hospital yang saya ingin tuju sendiri juga sudah terafiliasi dengan IOFF. Nah, cuma permasalahannya mungkin program di IOFF itu adanya 3 bulan dan program 1 tahun. Waktu itu saya bingung apakah apabila saya apply untuk program 5 bulan di Tilgangga dapat menerima funding dari IOFF atau tidak. Kemudian pada waktu itu saya coba menghubungi sekretariatnya. Ternyata mereka welcome sekali, jadi tidak masalah apabila programnya 5 bulan, tapi memang fundingnya maksimal hanya funding yang program 3 bulan tadi, yaitu maksimum 6.000 USD. Alhamdulillah pada waktu itu diterima submisi saya ke IOFF, dan akhirnya saya starting fellowship-nya. Nah, untuk sharing sedikit mungkin pada waktu di Tilgangga memang kesempatan yang diberikan banyak sekali. Jadi di sana ada kesempatan untuk wet lab-nya. Wet lab-nya pun karena mereka punya bank mata sendiri, boleh menggunakan donor-donor yang mungkin grade-nya tidak bisa diimplantasikan ke mata pasien. Jadi boleh digunakan untuk wet lab. Kemudian saya dapat kesempatan exposure untuk memeriksa pasien secara langsung. Jadi benar-benar walaupun memang ada hambatan komunikasi karena pasien-pasien di sana umumnya tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi di Nepal sendiri jadi banyak perawat yang sangat bisa berbahasa Inggris dan bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan pasien. Jadi di sana saya secara mandiri bisa mengelola pasien. Jadi memeriksa, memberikan terapi, kemudian juga mendapatkan hands-on experience untuk berbagai jenis operasi, terutama untuk operasi cangkok kornea secara mandiri. Kemudian di sana juga menemukan kultur yang baru, jadi teman-teman yang baru dengan fellow-fellow baik dari Nepalnya sendiri maupun international fellow. Kemudian bahkan di sana sempat bertemu juga dengan perawat dari Indonesia yang belajar. Jadi di sana memang tidak hanya program untuk oftalmologis, tapi program untuk perawatnya juga sangat berjalan. Dan bahkan bertemu dengan ada salah satu pasien dari Indonesia yang berobat cangkok kornea ke Nepal. Jadi dia melakukan cangkok kornea untuk 2 mata di sana, bertemu dengan pasien tersebut, dan kemudian kembali ke Indonesia juga pasiennya. Kemudian setelah 5 bulan, akhirnya bisa berkenalan dengan semua konsultan di sana, kemudian teman-teman di sana, dan di akhirnya juga mendapatkan sertifikat dari sana. Nah, pasca fellowship yang saya rasakan pada waktu itu adalah saya mendapatkan improve knowledge karena paparan kasusnya memang sangat banyak sekali dan kita diberikan kesempatan untuk secara mandiri mengelola kasusnya. Kemudian dengan diskusi-diskusi yang memang rutin dilakukan, juga kita mendapatkan update dari current treatments yang ada itu apa.
better diagnostic skills karena alat-alat yang tersedia juga cukup lengkap, terutama di bidang kornea, sehingga kita bisa mengasah skill kita bagaimana mendiagnosis, menjadikan itu dalam keseharian praktek kita berbagai modalitas alat diagnostik yang ada. Kemudian better surgical skills dan juga yang tentunya tidak kalah penting networking-nya. Nah, dari IOFF-nya sendiri, jadi setelah di akhir fellowship kita, dari IOFF itu meminta kita memberikan semacam report ke mereka tentang apa saja yang sudah dilakukan selama fellowship di Tilgangga, kemudian juga menyertakan foto-foto bagaimana proses fellowship kita di sana, dan biasanya bahan ini akan mereka cantumkan ke website IOFF itu sendiri. Ini contohnya testimonies dari IOFF Fellows yang sebenarnya teman-teman juga bisa temukan di websitenya. Jadi memang walaupun strongly encourage female ophthalmologist, tapi tidak harus female yang mendapatkan funding. Jadi banyak juga kalau kita lihat bahwa IOFF Fellows juga banyak yang pria. Sebagai take home message, jadi bagi teman-teman yang memang ingin fellow, terutama untuk fellow ke luar negeri, jadi untuk funding sebenarnya jangan khawatir. Ada beberapa organisasi yang bisa menyediakan grant, terutama untuk kita di Indonesia ini mungkin masih masuk ke negara berkembang, jadi mereka masih memberikan funding tersebut pada ophthalmologist dari Indonesia. Contohnya dari ICO atau IOFF. Step yang saya kerjakan waktu itu saya sudah yakin bidang apa yang saya ingin dalami, kemudian saya memilih hostnya, kemudian apply untuk grantnya ke IOFF. Tapi apabila teman-teman masih bingung sebenarnya mau pilih hostnya di mana, di ICO atau IOFF sendiri juga punya host network, sehingga teman-teman bisa memilih kira-kira mau host yang mana yang teman-teman ajukan. Dan tentunya good luck, semoga teman-teman juga bisa berhasil apply untuk grant di ICO dan IOFF. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia PIT ke-49 Bali beserta tim YO Ophthalmology atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya pada saat saya melakukan fellowship. Judul dari presentasi saya adalah The Z-Force Novice Fellowship Studying in Multiple Countries. Sebelum kita masuk dengan Z-Force Novice Fellowship itu sendiri, saya menjelaskan latar belakang dari fellow saya selama ini. Pada tahun 2014, saya menjalankan fellow di JSCA Hospital selama 6 bulan dalam bidang medical dan surgical retina. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan observership di surgical retina di Singapore National Eye Center. Mengenai fellowship saya yang akan saya share pada hari ini, yaitu mengenai Z-Force Novice Surgical Retina Fellowship Program, saya jalankan pada tahun 2019 di Rumah Sakit Rotterdam Eye Hospital, Belanda selama 3 bulan, dan Rumah Sakit Sacro Cuore Don Calibria Hospital, Verona, Italia selama 3 bulan. Kenapa vitreoretina? Vitreoretina itu sendiri sebenarnya menjadi ketertarikan saya semenjak saya residen, dan saya melihat bahwa vitreoretina ini adalah suatu bidang yang masih banyak sekali perlu dieksplor, baik dari segi terapi, tata laksana, maupun prognosis pada pasien. Dan saya melihat dokter bedah vitreoretina atau vitreoretinal surgeon masih cukup minimal di Indonesia, dan saya rasa hal itulah yang menjadi awal ketertarikan saya memilih vitreoretina menjadi subspesialisasi saya. Balik ke Z-Force Novice Fellowship itu sendiri, sebenarnya Z-Force Novice Fellowship program ini diadakan pertama kali atau dirintis oleh dokter-dokter VR di negara Eropa. Jadi tujuan dari fellowship ini adalah untuk memberikan kesempatan pada dokter-dokter yang tertarik pada bidang vitreoretina untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang manajemen ataupun kasus-kasus dari vitreoretina yang cukup sulit, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menilai etiologi, penilaian preoperatif, ataupun decision pada kasus-kasus VR surgery yang cukup sulit. Dan
tujuan dari Vivo Taufik Fellowship itu sendiri adalah untuk memanage atau memanajemen bagaimanakah komplikasi-komplikasi postoperatif baik awal ataupun lanjut. Dari tujuan fellowship ini memang bisa kita ketahui bahwa fellowship ini memang diperuntukkan bukan untuk dokter mata fresh graduate, dalam arti memang ini adalah suatu fellowship secondary, dalam arti diharapkan pada dokter-dokter yang memang ingin menjalani fellowship ini sudah memiliki pengalaman fellowship sebelumnya. Dikarenakan pada fellowship ini bukan tujuan untuk meningkatkan kemampuan skill operasi, tapi lebih diperuntukkan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam menilai kasus-kasus surgical retina yang sulit dan bagaimana cara menangani hal tersebut. Durasi dari fellowship itu sendiri berlangsung kurang lebih 6 bulan hingga 1 tahun, jadi ini merupakan suatu optional, di mana 6 bulan pertama merupakan suatu mandatory, di mana 6 bulan berikutnya itu merupakan suatu optional. Di mana program fellowship ini memang program beasiswa yang diberikan total beasiswa kurang lebih 15.000 euro, di mana ini merupakan kombinasi antara fellowship theoretical dan practical. Maksud di sini adalah memang pada 6 bulan pertama, itu yang pada fase mandatory itu sebenarnya sebagian besar adalah theoretical fellowship. Sedangkan 6 bulan berikutnya yang kita bilang practical fellowship itu merupakan suatu optional yang bisa dikerjakan atau tidak, di mana theoretical fellowship ini dikerjakan di negara-negara Eropa dengan practical fellowship-nya dilakukan di negara India. Balik lagi seperti saya jelaskan di awal bahwa karena ini merupakan suatu secondary fellowship, jadi memang tidak dimandatorikan untuk mengambil optional dari practical fellowship tersebut. Namun jika ingin melakukan practical fellowship tersebut, diberikan kesempatan dengan tujuan adalah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari 6 bulan pertama, belajar dengan kasus-kasus yang sulit, kasus-kasus yang susah di center-center yang memang menjadi pilihan dari Zivos Novik Fellowship itu sendiri. Apa saja senternya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pada dasarnya fellowship ini bisa dilihat di website zivosnovikfellowship.com. Ini adalah rumah sakit yang bisa dipilih jika memang para dokter-dokter di sini tertarik dengan program fellowship ini. Jadi ini adalah fellowship beberapa negara yang berkolaborasi yang bisa menjadi optional. Ada sekitar 8 negara, di mana 7 negara itu terdapat di Eropa dan 1 negara terdapat di India. Di mana pada 6 bulan pertama kita bisa memilih 2 dari 7 center di Eropa yang dapat kita pilih untuk menjalankan fellowship tersebut. Itu mandatory-nya, kemudian pada saat optional-nya itu dijalankan di Aditya Joint Eye Hospital, Mumbai, India. Oke, bagaimanakah prosesnya itu sendiri? Saya mengetahui advertising dari fellowship ini waktu itu saya mengikuti seminar di Frankfurt Retina Meeting dengan teman-teman INA-VRS pada tahun 2018. Pada saat itu dilakukan suatu pengumuman tentang jenis fellowship ini dan saya melakukan email terhadap komitenya. Kemudian seperti biasa menjalankan persyaratan-persyaratannya, yaitu mengumpulkan CV, mengumpulkan kurikulum vitae, lalu kemudian memberikan juga selembar surat apakah yang ingin kita capai dari fellowship ini. Lalu kemudian surat-surat tersebut akan diproses dan kemudian kita akan di-email jika memang kita memenuhi persyaratan tersebut untuk melakukan interview. Alhamdulillahnya pada saat pengumpulan seleksi administratif saya berhasil lolos dan kemudian saya di-email kembali untuk melakukan interview dan memang pada saat itu interviewnya dilakukan pada tahun 2018 juga, yaitu pada bulan Oktober. Waktu itu saya direncanakan melakukan interview karena belum adanya sistem Zoom atau offline atau online maksud saya melakukan interview tersebut pada saat seminar KKO di Chicago. Pada saat tersebut saya dilakukan interview oleh 2 orang profesor secara langsung untuk menanyakan baik motivasi, tujuan, dan apakah tujuan dari fellowship ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Alhamdulillah juga akhirnya setelah menjalankan interview, saya mendapatkan surat penerimaan
secara email pada Desember 2018. Saya memilih 2 negara pada saat itu, yaitu di Rotterdam Air Hospital dan Sacro Cuore Don Calibria Verona Italia pada fellowship selanjutnya. Saya menjalankan fellowship pertama saya di Rotterdam Air Hospital selama 3 bulan dari April hingga Juni. Seperti saya bilang tadi, ekspektasi saya terhadap fellowship ini sebenarnya cukup tinggi dan alhamdulillahnya saya cukup puas karena yang seperti saya katakan di depan, bahwa tujuan dari fellowship ini adalah saya belajar mengenai kasus-kasus VR yang cukup sulit. Saya di Rotterdam Hospital belajar kasus-kasus seperti robotic eye surgery, kasus-kasus retina yang cukup sulit seperti bagaimana melakukan kasus-kasus dengan AMD Advance yang dilakukan surgical retina seperti RPE graft transplantation dan lain hal sebagainya. Kemudian di bawah bimbingan Profesor Jan van Mers dan rekan-rekan lainnya. Lalu saya sempat balik ke Jakarta dan pada bulan September saya menjalankan fellowship kedua saya di bawah bimbingan Prof. Grazia Pertile di Verona, Italia. Kembali lagi, ekspektasi saya terhadap fellowship ini cukup terpenuhi, di mana saya belajar kasus-kasus yang lebih sulit kembali di bawah bimbingan Prof. Grazia Pertile dengan kasus-kasus yang mungkin sedikit berbeda dari Belanda, namun untuk pengalaman saya mempelajari dan menganalisa segala berbagai macam kasus-kasus surgical retina yang cukup sulit, saya mendapatkan dari 2 rumah sakit tersebut. Rencananya saya memang akan menjalankan practical fellowship saya, yaitu di negara India pada tahun 2020. Namun memang kita ketahui bersama pada tahun 2020 terjadi COVID yang melanda seluruh dunia, sehingga pengalaman saya dapatkan ketika semua proses sudah selesai, baik surat-surat menyurat dan sebagainya, 2 hari sebelum keberangkatan saya terjadi lockdown baik di Indonesia maupun di India. Dan lockdown itu terjadi di India kurang lebih lama 1 hingga 2 tahun, dan saya pun kemudian menjalankan kembali praktek sehari-hari saya di Jakarta, sehingga pada tahun 2022 ketika semua sudah kembali normal, saya kembali berdiskusi dengan tim komite dari GeForce Novik Fellowship, yang memang akhirnya diputuskan memang untuk optional dari fellowship tersebut tidak saya jalankan. Apa yang saya dapatkan dari pengalaman fellowship saya ini? Pertama, saya menjadi mengetahui dan mengerti lebih lanjut mengenai filosofi dari pembedahan vitreoretina itu sendiri. Saya menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi kasus-kasus yang cukup sulit ataupun kasus-kasus kompleks dari vitreoretinal surgery. Kemudian, ini hal yang paling penting karena fellowship yang di berbagai negara, saya memiliki koneksi yang cukup baik hingga hari ini dengan beberapa profesor saya di tempat-tempat yang saya lakukan fellowship tersebut. Terakhir, saya memberikan pesan pada seluruh mungkin di sini banyak peserta yang oftalmologis, yaitu adalah jangan mudah menyerah dalam mencoba. Saya sendiri dalam melakukan aplikasi fellowship mungkin membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun hingga akhirnya saya mendapatkan acceptance letter. Di sini saya tampilkan bahwa subspesialisasi retinal surgery itu memang suatu subspesialisasi yang cukup banyak peminat, sehingga persaingan untuk mendapatkan fellowship vitreoretina di overseas atau luar negeri memang cukup sulit dan mungkin paling sulit dibandingkan subspesialisasi lainnya. Jangan ragu untuk bertanya kepada siapapun, kepada senior, kepada teman, ataupun kepada siapapun mengenai fellowship di overseas, dan jangan pernah kecil hati, tidak perlu berpikir saya tidak memiliki koneksi ataupun saya tidak memiliki kemampuan misalnya segi finansial. Banyak sekali jalan, seperti tadi saya bilang, pada fellowship saya ini saya mendapatkan suatu scholarship atau beasiswa. Dan ini yang penting adalah tidak pernah memandang rendah diri sendiri, bahwa kita semua memiliki kesempatan yang sama, kita semua sebagai dokter mata, jika kita memang memiliki passion atau impian, hal itu bisa dapat kita wujudkan. Terima kasih, saya tutup presentasi saya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia PIT maupun kepada tim YO Perdami. Jika memang ada pertanyaan ataupun hal yang ingin ditanyakan mengenai fellowship ini, bisa email ke email saya yang tertulis di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, luar biasa sekali ya, sharing dari 3 pembicara kita hari ini, dengan pengalaman yang berbeda-beda namun semuanya menginspirasi. Berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya lihat sudah ada pertanyaan dari pertama Dokter Amanda Nursinta Pertiwi. Ada 2 pertanyaan nih dari Dokter Amanda untuk Dokter, Jessica. Berapa lama durasi waktu yang diperlukan untuk mengurus application sampai approval di Nepal dan apakah pengurusan fellowship di host dan, di IOFF dilakukan bersamaan atau harus diterima dulu oleh host? Nah, ini sama nih sama pertanyaan saya nih, silakan Dokter Jessica. Ya, terima kasih Dokter Diet dan Dokter Amanda atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus application sampai approval di Nepal, jadi waktu itu sebenarnya tidak terlalu lama karena apa ya, di bagian sekretariatnya sendiri di Tilgangga itu cukup responsif. Jadi waktu itu saya ingat waktu pertama kali saya email, kalau nggak salah di 1 hari kemudian sudah dibalas. Jadi waktu itu saya emailnya di tahun 2022 awal, dan sebenarnya untuk mulai fellowship-nya jadi mereka akan membutuhkan persyaratan administrasi. Jadi, ada form yang harus diisi, kemudian logbook kita selama ini sudah, apa saja yang sudah kita lakukan terkait dengan program fellowship yang kita ingin capai, kemudian apa alasan kita untuk, memilih program fellowship tersebut. Kemudian, setelah dari seleksi administrasinya sudah selesai, biasanya mereka juga menanyakan kepada kita kira-kira ada preferensi, waktu nggak yang kita inginkan untuk memulai program fellowship tersebut. Kemudian mereka juga akan mengecek, dari mereka sendiri karena kan di sana tetap mempertimbangkan jumlah fellow yang diterima pada waktu yang bersamaan. Jadi supaya, tidak terlalu banyak fellow yang diterima dalam, waktu yang sama. Jadi apabila preferensi kita sesuai dengan slot yang tersedia, biasanya tidak terlalu bermasalah. Nah, yang saya ingat waktu itu saya mengajukan di 2022 dan saya memang preferensinya untuk mulai di 2023. Nah, karena mereka, bisa ready untuk di 2023 untuk menerima 1 fellow internasional pada waktu itu di 2023, jadi ya bisa mulai di tanggal atau di tahun periode yang sama dengan yang kita ajukan. Namun biasanya apabila sudah ada slot tersebut sudah diisi, biasanya mereka akan merekomendasikan, lagi slot waktu yang tersedia itu kapan. Seperti itu sih. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua terkait dengan, host dan aplikasi di IOFF, jadi kalau kemarin memang saya starting-nya mulainya saya menghubungi host-nya terlebih dahulu. Jadi, karena waktu itu seleksi administrasinya sudah selesai dan sudah diterima dari host-nya, jadi host-nya sudah memberikan, acceptance letter-nya. Cuma memang di IOFF untuk, segi administrasi biasanya mereka punya template sendiri nih tentang, acceptance letter tersebut. Nah, biasanya dengan komunikasi dengan host, biasanya mereka sih bisa aja menyediakan sesuai dengan format yang diminta oleh IOFF, kemudian baru kita mengajukan persyaratan di IOFF-nya sampai selesai. Tapi sebenarnya pun kita belum punya host, di IOFF sendiri itu kan sebenarnya ada host network-nya. Nah, kalau kita pilih dari host network yang tersedia di IOFF itu prosesnya bisa jadi dimulai di IOFF terlebih dahulu, kita pilih host network-nya, biasanya ada email atau, kontak bisa dihubungi dari host tersebut dan menunggu host approval dari, host-nya itu sendiri. Nanti setelah di-approve baru masuk ke step selanjutnya dari IOFF. Tadi ada Jadi bisa pernyataan dua-duanya menarik sih. nih dari Dokter Jessica bahwa dimintain logbook. Nah, kalau kita, kayak Dokter Jessica kan di sana kan belajar terutama tentang, apa, keratoplasti ya. Kalau kita sebelumnya belum ada pengalaman klinis di Mhm. sini, apakah memungkinkan tetap untuk apply? Sebenarnya kalau, komunikasi dengan sesama fellow di sana, sebenarnya kalaupun memang belum pernah mengerjakan sama sekali keratoplasti, bisa-bisa aja sih kita mengajukan fellowship di sana. Cuma memang, biasanya, sama kayak kalau kita mulai belajar, kadang-kadang kan kalau sudah pernah biasanya udah lebih familiar, jadi kesempatan yang diberikan jadi lebih cepat gitu dapatnya. Sementara kalau mulai dari awal mungkin, dari konsultannya akan lebih ketat mensupervisi di wet lab terlebih dahulu, nanti di wet lab-nya sudah, bagus, nanti baru mulai hands on-nya juga mungkin kalau, kita masih ragu-ragu nanti masih lebih sering di-take over dan selanjutnya. Jadi, mungkin dari proses pembelajarannya,
kesempatan untuk mandirinya akan lebih cepat didapat, mungkin kita sudah familiar. Tapi sama-sama bisa dilakukan gitu, walaupun belum punya pengalaman, dari logbook-nya belum ada pengalaman kartografi sebelumnya. Oke, jadi bisa juga ya. Karena kan belum tentu Iya. semua iya, praktek di tempat yang memang sudah memungkinkan untuk belajar melakukan hal yang pengen kita pelajarin gitu. Saya ada pertanyaan berikutnya dari Dokter Iya. Kusuma, masih untuk Dokter Jessica nih. Untuk fellowship luar negeri yang diakui di Indonesia untuk pengurusan sertifikasi KBRB dan KBRC, apakah ada listnya? Nah, saya nggak tahu nih apakah ini masih bisa dijawab Dokter Jessica atau mungkin nanti kita harus konfirmasi ke ini ya, Iya. ke pihak-pihak yang terkait nih. Iya, Mhm. jujur saya juga belum tahu tuh jawabannya gimana Dokter Indit untuk Oke, oke. pertanyaan Dokter Hendra. Oke, Dokter Hendra, maaf ya nih, hari ini mungkin belum bisa kita jawab dengan baik nih pertanyaannya. Tapi saya ada pertanyaan lagi dari Dokter Syukriya Sofyan. Boleh share tantangan dan kesulitan terbesar yang dirasakan saat apply, Dok? Nah, ini nggak ditujukan ke siapa-siapa, jadi mungkin saya tanya ke semuanya ya. Kita urut aja nih dari Dokter Iwan dulu mungkin, sesuai urutan tadi, ini presentasi. Oke, Dokter Iwan nih, tantangan dan kesulitan terbesarnya saat apply apa? Boleh di-pin mungkin Dokter Iwan? Oke. Unmute, boleh unmute? Nah, kecil sekali suaranya Dokter Iwan, belum terdengar. Halo. Nah, Oh ya, oke, maaf sip. ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesulitannya waktu saya mendaftar beasiswa LPDP itu karena waktu itu saya di penghujung residen ya. Jadi memang LPDP ini memungkinkan ya untuk teman-teman yang waktu itu mungkin masih residen di penghujung masa residennya untuk apply. Cuma memang timelinenya harus disesuaikan ya, karena prosesnya memang waktu 5 bulan. Yang saya rasakan waktu itu kesulitannya adalah perihal bahasa Inggris ya, karena selama residen kita walaupun menggunakan bahasa Inggris tapi tidak sadar kemampuan bahasa Inggris kita itu perlahan-lahan menurun. Jadi begitu tiba waktunya ternyata kita perlu catch up lagi untuk bahasa Inggris, itu salah satunya. Terus yang kedua tentunya mengumpulkan semua berkas dalam waktu yang cukup singkat. Jadi kalau memang ada rencana untuk melakukan studi seperti studi PhD dan apply funding, jadi memang perlu spare waktu untuk mempersiapkan semua dokumennya sampai lengkap dan sesuai dengan timeline. Karena waktu itu saya sekarang karena di LPDP itu kalau sudah ada LOA unconditional itu bisa tidak melewati tes skolastik atau tes TPA, jadi akan lebih mudah prosesnya, hanya upload dokumen kemudian melanjutkan interview. Cuma waktu itu saya karena masih menganut yang 3 step, nah untuk tes TPA itu sendiri juga perlu belajar lagi karena selama 4 tahun residen tentunya kita sudah menurun juga kemampuan tes TPA-nya, jadi memang harus dipersiapkan baca-baca buku TPA seperti itu. Jadi lebih ke persiapan lagi hal-hal yang kita udah lupa lama. Ya, ya betul. Oke, berikutnya mungkin saya tanya Dokter Sandi dulu nih. Waktu apply itu yang susahnya apa sih? Ini Dokter Sandi sampai untuk wawancara aja ke Chicago ya, udah luar biasa banget effortnya. Ya, makasih Dokter Endit. Ya tadi seperti dalam presentasi saya memang hal pertama yang mesti ditekankan adalah jangan cepat menyerah. Ini mungkin saya sharing pengalaman saya aja, saya itu memutuskan ingin melakukan overseas fellowship itu tahun 2015. Dan akhirnya saya mendapatkan tempat acceptance letter itu 2018, berarti which is itu butuh waktu 3 tahun ya. Dan saya rasa 3 tahun itu saya melakukan applying fellowship itu sendiri mungkin lebih dari 5 untuk overseas fellowship. Dalam arti ya tadi saya bilang, ada fase kayaknya rasanya apakah saya kurang mampu, apakah saya kurang capable, apakah saya kurang punya kemampuan untuk diterima.
Tapi balik lagi, untuk fellowship, di overseas kita tuh saingannya memang sangat banyak. Saya rasa bukan hanya retina saja, tapi untuk semua jenis fellowship saya rasa cukup banyak. Jadi jangan menyerah. Kedua, tantangannya mungkin emang bahasa itu menjadi suatu hal yang penting, karena kita tahu bahwa untuk overseas fellowship, eee, bahasa Inggris yang diminta itu cukup tinggi ya, dalam arti, kayak saya kemarin untuk IELTS minimal 7 itu dan itu mesti masing-masing session. Jadi tidak boleh misalnya rata-rata 7 tapi yang satu di bawah 7. Nah itu jujur saya pun, eee, nggak 1, 2 kali, butuh 3 kali ketika itu baru accept dan ketika saya masukkan apply di satu tempat tiba-tiba tidak diterima, setahun kemudian itu sudah tidak berlaku, jadi saya mesti ngambil lagi, mesti belajar lagi dan sebagainya. Ya tantangan terbesar sih itu, bahwa mencari tempat, mempersiapkan diri kita, tapi ya saya bilang tadi jangan menyerah. Kemudian kedua mungkin ini tips yang cukup berharga, jangan apa ya, jangan segan, mungkin kalau banyak para dokter mata muda di sini kalau lagi seminar atau lagi apa menemui seorang yang dikagumi gitu, misalnya pembicara atau speaker, ya ajak aja gitu bicara, ngobrol, ibaratnya kayak sok kenal sok dekat gitu ya. Kalau emang ingin sekolah atau ingin belajar ke tempatnya, menurut saya sih nggak ada suatu masalah, karena pada akhirnya pun saya pun akhirnya bisa melakukan fellowship ini waktu itu ya saya memberanikan diri aja, itu juga dari dukungan teman-teman pada saat seminar gitu, kayak, ya udah samperin aja, tanya aja, sok kenal aja gitu, gimana kira-kira gitu. Ya pada akhirnya suatu yang kita usahakan sih ya akhirnya bisa berbuah manis ya. Itu aja sih pada dasarnya, usaha, jangan menyerah, jalanin insya Allah di ujungnya pasti akan dapat hasil yang baik. Oke, jadi nanti di, Bali nih kalau ada yang ketemu Dokter Sandi mau nanya, samperin langsung, sok kenal sok deket aja ya, nggak apa-apa. Oke, saya balik lagi ke Dokter Jessica, gimana, tantangan dan kesulitan terbesar yang dirasakan saat apply? Jadi kalau untuk alhamdulillah sih kalau untuk yang kemarin di IOFF sama yang di Tilgangga itu, karena dua-duanya cukup responsif, jadi, untuk proses apply-nya juga semuanya online, relatif sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Cuma kalau saya ingat balik sebelumnya, jadi kalau mau sharing pengalaman sebelumnya, jadi sebelum pandemi itu sebenarnya saya udah sempet, apply juga untuk ICO. Waktu itu saya ingat ICO buat observership di SNEC. Nah, waktu itu, lebih agak tricky waktu apply-nya, karena waktu itu saya buat sharing pengalaman, jadi waktu ke SNEC biasanya kan saya mulainya waktu itu dari host network yang ada di ICO, itu ada kontak person-nya. Nah, saya udah kontak ke orangnya, tapi belum dibales-bales nih. Saya bingung, Kak, padahal itu kontak yang maksudnya kan sudah terafiliasi dengan ICO. Kemudian karena nggak dibales-bales, akhirnya, jadi salah satu tips juga kita, cari teman yang sudah pernah fellowship di situ, atau misalnya yang juga lagi mengajukan, fellowship yang sama. Nah, jadi waktu itu saya kontak ke teman saya, ternyata, ininya udah beda, email-nya, kontak person-nya udah berganti orang. Nah, jadi setelah ganti orang, ganti email-nya, ternyata baru bisa responsif nih, baru bisa connect, bisa dapat respon. Nah, dan memang masing-masing host itu punya requirement yang berbeda-beda. Jadi kalau di Tilgangga relatif dia nggak terlalu banyak persyaratan. Nah, waktu di SNEC itu saya ingat waktu observership memang ada banyak persyaratannya ya, dari SMC Council-nya harus vaksin dan segala macamnya lah. Nah, cuma memang balik lagi kadang-kadang ya tergantung ini ya, tergantung, jalan masing-masing ya. Waktu itu sudah di-accept, ICO-nya sudah dapat grant-nya, tiba-tiba sudah mau berangkat mungkin sekitar 2 minggu atau seminggu lagi mau berangkat, tiba-tiba ada lockdown, ada pandemi. Jadi itu udah, batal semuanya karena proses observership di SNEC juga di-lock sampai waktu itu belum sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan akhirnya karena, terluntang-lantung seperti itu ya ICO grant-nya juga akhirnya hangus pada waktu itu, gitu. Balik lagi tiap host mungkin ada beda, spesifikasinya masing-masing. Kemudian tadi tipsnya tanya temen yang sudah pernah di host tersebut, apa ada kontak person yang bisa dihubungi kalau memang ternyata dari yang list networking-nya tidak bisa dihubungi. Mungkin itu sih dari saya, Dokter Ndit. Betul banget, punya orang dalam gitu ya, orang yang udah ngerti seluk-beluknya itu sangat membantu.
Dan sebenarnya, itu adalah salah satu peran kita di YO Perdami. Jadi buat teman-teman yang mungkin, "Oh, aku tahu tuh si dia yang udah pernah ikut tapi belum pernah kenal secara langsung," kita dari YO Perdami bisa menjembatani kok. Jadi, boleh bilang di grup atau, bisa kontak salah satu ke saya, Alia, Windy, atau Tigor, nanti kita akan bantu menjembatani teman-teman yang mungkin pengen kontak sama mentor atau sama sesama YO lain yang mungkin udah punya pengalaman yang pengen kita tuju gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya kita punya dari Dokter Alia. Nah, nih.